Bagaimana jika seorang istri telah bercerai dengan suaminya, lalu melarang anaknya untuk bertemu dengan ayahnya Masya dan Allah. menanamkan kebencian untuk ayahnya Masya kepada Allah. anaknya, kepada Ustadz? Subhanallah. Masya Ya, Allah. inilah sama jaring-jaring syaitan. Masya Kalau Allah. terjadi perceraian teman-teman sekalian, itu solusi terakhir ya dalam Islam. Kalau betul-betul kedua pasangan suami istri sudah tidak bisa disatukan lagi, Masya Allah. ya sudah sulit sekali. Masing-masing berjalan dengan egonya, nggak mau lagi diperbaiki. Maka Allah SWT memberikan kita kesempatan untuk bercerai. Silakan bercerai, gitu kan? Tapi ingat Masya firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala tansawul fadla bainakum. Kata Allah begitu bagi orang bercerai. Jangan lupakan kebaikan di antara kalian berdua. Masya Jangan Allah. selalu dikenang keburukannya saja. Kebaikannya kan ada. Terbukti kita pertama memilih dia sebagai pasangan kita. Laki-laki memilih ini istri karena dia tahu ini istri pasti punya kelebihan. Makanya dinikahi. Kalau enggak, nggak mungkin dong. Masya Allah. Begitu juga si laki-laki perempuan. Dia nggak mungkin pilih ini sebagai suaminya kecuali dia rasa punya kelebihan. Kan gitu. Maka ingat itu. Poin-poin pertama kita menikah. Kemudian bagaimana kenangan-kenangan yang indah di antara kita sudah cukup. Oke, ini kebaikan. Dikenang dulu. Biasanya kalau kita masuk ke bab ini, itu keburukannya akan tertutupi sebelum bercerai. Setelah bercerai pun nanti kita tidak akan terfikir untuk menceritakan Masya keburukan-keburukannya. Itu poin. Poin yang kedua. Masya Allah. Kalau bercerai teman-teman sekalian, maka berarti permasalahannya adalah antara kita sama mantan pasangan kita. Clear? Tidak ada hubungannya sama anak-anak ini. Masya Kenapa diikuti dengan dendam dalam hati? Penyakit hati luar biasa. Karena dia benci sama pasangannya, kemudian cerailah. Habis itu semua dibawa. Anaknya dianggap suruh benci sama ayahnya, kalau hak asuh pada ibu. Atau si ayah hak asuh pada dia dianggap diajak anaknya untuk benci ibunya. Saya pernah lihat Masya cuplikan Allah. di salah Masya satu Allah. TV di Timur Tengah. Itu acaranya khusus untuk mempertemukan orang yang sudah Masya lama Allah. terpisahkan. Ada satu anak, dia kalau nggak salah salah satu tokoh yang dikenal nasional di Timur Tengah, dan dia salah satu olahragawan yang sangat terkenal. Dia rupanya ayah sama ibunya cerai. Karena beda negara, maka ibunya pulang ke negaranya, anak ini dibesarkan oleh ayahnya. Ayahnya selalu nutup-nutupin, nggak mau supaya ketemu sama ibunya. Masya Padahal itu Allah. masalah dia pribadi. Sampai dia dewasa, dia terus Masya cari Allah. tahu ibunya, sampai akhirnya TV itu Masya mendatangkan Allah. khusus ibunya, sampai dia kaget. Waktu ibunya datang, dia peluk, dia nangis. Ini Masya haram Allah. hukumnya, memisahkan antara anak sama ibunya. Itu juga terjadi sama. Berapa banyak wanita yang kena hak asuh pada tangan dia pisahkan si anak sama ayahnya. Gak boleh. Kita pernah bahas di dosa-dosa besar ya. Tidak boleh menisbatkan nama kepada selain ayah dan tidak boleh membenci ayah. Sampai membenci ayah ke dalam hadis kata Nabi SAW, maka dia telah kufur. Kufur ini maksudnya bukan keluar dari agama ya, tapi besarnya kadar dosa. Membenci ayah itu seperti besarnya Masya dosa Allah. kekufuran. Itu bahaya sekali. Masya Allah. Nasab kita ke dia walaupun dia orang buruk. Tidak ada urusannya. Keburukan orang tua ada urusan sama Masya kita. Allah. Walaupun mereka penjahat, mereka orang buruk jauh dari agama, tetap nasab kita pada mereka. Gak bisa. Ikrimah bin Abi Jahal. Abu Jahal Fir'aunnya umat ini. Tetap Nabi gak bilang jangan ganti nama kamu ya. Ganti nama kamu ya. Ayahmu itu dulu Fir'aunnya umat ini. Ganti sekarang Ikrimah. Ikrimah bin siapa? Nabi SAW tetap panggil Ikrimah bin Abi Jahal. Di satu sisi Nabi sudah bilang Abu Jahal adalah Fir'aunnya umat ini. Ikrimah sendiri tahu. Waktu dia mau masuk Islam radhiyallahu anhu, dia mengatakan di pembebasan kota Mekah, ya Masya Rasulullah, Allah. dulu tidak ada satupun celah dan kesempatan menyerang Anda. Saya Masya selalu ikut sama ayah saya. Sumbang uang, tenaga, ide, gitu. Tapi setelah saya masuk Islam sekarang, saya ingin menebusnya. Saya ingin menebus semua itu dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Berapa yang saya sedekahkan dulu, yang saya keluarkan untuk memerangi Anda, saya akan sedekahkan di jalan Allah SWT. Sampai beliau mati syahid radhiyallahu anhu. Kan begitu. Masya Jadi ini Allah. poinnya. Jadi harus kita lebih jeli dalam memahami hal-hal seperti ini teman-teman sekalian. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah.
Masya Allah. Mana sih? Jadi begini nih Ustaz. Kalau lama begini